Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Firmansyah dengan NIM 2405 1204173. Di sini saya akan melakukan suatu presentasi dan praktek tentang matkul keamanan data dan informasi dengan judul jaringan komputer tentang sniffing menggunakan JNS3 dan Wireshark. Kita lanjut. Sebelum itu kita akan membahas apa itu VirtualBox. VirtualBox adalah suatu software virtualisasi yang dikembangkan oleh Oracle. Fungsinya memungkinkan kita menjalankan sistem operasi lain di dalam komputer kita. Contohnya, misal aku punyaku Windows 11, tapi dengan VirtualBox saya bisa install Windows 7, Ubuntu, atau sistem operasi lainnya dan menjalankan bersama dengan Windows 10. Sistem operasi yang berjalan di VirtualBox ini disebut virtual machine atau VM atau mesin virtual. VirtualBox bersifat gratis dan open source, jadi banyak digunakan untuk pembelajaran dan simulasi. Lalu apa itu JNS3? JNS3 itu singkatan dari Graphical Network Simulation. Ini adalah software simulasi jaringan yang dikembangkan oleh komunitas dan sekarang dikelola oleh Genestri Technologies. Fungsinya membuat topologi jaringan virtual tanpa perlu hardware fisik. Dengan Genestri kita bisa menambahkan router, switch, firewall virtual, menghubungkan perangkat dengan kabel virtual, mengintegrasikan dengan mesin virtual dari VirtualBox ke dalam jaringan simulasi. JNS3 banyak digunakan oleh network engineer, mahasiswa, dan profesional untuk belajar konsep jaringan, ujian sertifikasi dengan Cisco CCNA, lalu eksperimen sebelum implementasi jaringan nyata. Lalu yang ketiga yaitu Wireshark. Wireshark adalah software network protokol analyzer atau penganalisis protokol jaringan. Awalnya bernama Ethereal, kemudian berganti nama menjadi Wireshark pada tahun 2006. Fungsinya menangkap dan memeriksa paket data yang berjalan di jaringan secara real time. Wireshark bisa menampilkan detail paket data seperti alamat IP, pengiriman, dan tujuan. Lalu protokol yang digunakan kayak TCP, UDP, HTTP, dan lain-lain. Lalu isi data yang dikirim jika tidak dienkripsi. Wireshark sendiri bersifat gratis dan open source juga, dan menjadi standar industri untuk analisis jaringan dan troubleshooting. Dalam keamanan jaringan, Wireshark juga digunakan untuk sniffing atau mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Lalu untuk tugasnya di sini yaitu skenario sniffing informasi ketika ditransmisikan buat sharing file 2 COM tersebut dengan JNS3. Salah satu dari COM akan sharing file yaitu rahasia TXT dengan isi pesan bunuh raja malam ini. File tersebut kemudian di-copy oleh COM lain. Tugasnya silakan sniffing isi file dengan Wireshark ketika ditransmisikan. Lalu yang kedua, video rekaman dapat diupload di channel YouTube dengan titel sniffing di JNS3. Oke, kita akan masuk ke dalam virtual machine. Seperti yang Anda tahu, di sini kan ada dari Pak Agusnya memberikan suatu paket gitu,
yaitu yang disimpan di PC OVA. Mungkin kalian udah tahu. Jadi kalau udah gini, kalian tinggal drag and drop aja atau panggil menggunakan ini apa namanya, eh, impor impor aplikasi. Itu kita tinggal cari di folder download, lalu PC OVA, lalu open. Nah, sebelum finish, kalian bisa setting namanya. Ini kemarin aku udah nyoba, yaitu ku namain sendiri yaitu PC ku. Lalu kalian bisa atur sendiri di sini. Kalian hapus jadi komputer. Lalu finish saja. Lalu agree. Tunggu. Kita tunggu sampai impornya selesai. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal clone. Untuk clone-nya kita menggunakan linked clone ya. Lalu kita atur MAC address-nya Polycity-nya ini jadi generate new MAC. Oke, kalau udah tinggal finish. Nah, kalau udah gitu komputer ini bakal clone. Nah, ini ada tulisannya link base for komputer dan komputer clone. Kalau sudah gini, kalian masuk ke Genestry. Yang mana kalian harus sudah install Genestry, lalu preferensinya kalian edit. Nah, di bagian VirtualBox ini kalian harus cari di browse, kalian browse ya, browse saja file apa namanya, VirtualBox. Biasanya masuk nyempil di program file, lalu cari Oracle VirtualBox, lalu cari VBox Manager. Nah, ini VBox Manage.txt. Nah, oke. Kalau udah apply, oke. Kalau sudah gini, kalian udah nyeting. Tinggal kalian masuk ke VirtualBox VMS-nya. Ini kan yang tadi punyaku. Kita masukin yang baru. Next. Lalu komputer. Nah, langsung tertera komputer dan komputer clone yang ada di sini. Tinggal finish saja. Tuh, dan lalu satunya lagi. Dua. Komputer dan komputer clone. Kalau udah tinggal apply, oke. Nah, di sini ada dua. Kebanyakan para teman-teman mungkin biasanya pakai komputer yang awal. Ini komputer yang awal ini, yang kita impor tadi. Nah, biasanya kalau ada clone-nya itu biasanya nambah jadi komputer satu gitu. Jadi ini. Jadi kalian bisa nambah gitu. Nah, nambah lagi. Tapi kalau komputer clone itu sama seharusnya. Nah, kalian bisa impor-impor terserah. Kalau udah gini kita tinggal langsung praktek. Kita coba ya, sebelum itu kita setting dulu. Yang kita panggilkan komputer 1 sama komputer 2. Jadi kita setting komputer 1 ini networknya. Nah, kalau udah gini pokoknya atur aja di NAT, lalu adapter type-nya itu Fast 3 aja ini, yang PCNet Fast 3. Kalau udah apply, sama cek juga yang komputer 2 mungkin kemungkinan beda. Nah, kalau ini sama. Ini juga di Genestry-nya jangan sampai salah. Nah, ini kan beda. Kita samain PCNet-nya. Lalu apply, oke. Lalu yang kedua atur juga, oke. Kalau sudah gini tinggal kita running.
Kalau kalian running ini secara otomatis komputer 1 sama 2-nya bakal kebuka. Ini komputer udah kebuka. Nah, komputer 1 barusan kebuka ini. Jadi tunggu aja sampai kebuka semua. Nah, kalau sudah kebuka, kita tinggal setting IP-nya. Yang pertama kita akan masuk ke PC yang ke-1 ya. Ke-1 kita masuk ke dalam control panel. Network connection. Nah, ini kan ada local areanya. Sama juga di sini. Di PC yang kedua juga ada. Nah, tapi nggak kesambung. Jadi lebih baik kalian sambung dulu aja pakai tombol kabel ini, lalu pasangkan di Ethernet 0 sama juga. Nah, kalau udah kesambung, tunggu. Nah, kalau udah gini berarti komputer udah kesambung. Kita atur IP address-nya. Jadi untuk komputer 1 kita atur 192.168.1 lalu 1 aja. Kalau udah subnetnya tekan lalu oke. Oke. Sama yang komputer 2 kita setting juga IP-nya 192.168.1, tapi ini 2. Tadi kan 1. Oke, subnetnya. Oke. Oke lagi. Aduh, masih tunggu aja. Nah, kalau udah gini kita cek dulu. Kita buka duanya command prompt-nya cmd. Kita ketikkan IP config. Aduh, gak bisa IP config. Bentar. Nah, config. Nah, kalau udah gini berarti udah keset. Kita udah ngeset address IP address mereka. Pertama kita cek dulu. Kita coba ping 192.168.1.2. Nah, kalau udah gini udah nyambung. Coba ini juga ping 192.168.1.1 ya, 1.1 ya. Coba ping dan tersambung. Nah, kalau udah gini kita nyoba menggunakan Wireshark. Jadi kita kalau pengen capture itu di bagian kabelnya ini kita start capture. Oke. Lalu otomatis Wireshark-nya bakal kebuka sendiri. Nah, udah gini kita coba apakah Wireshark itu dapat koneksi apa enggak. Kita coba ping lagi. Ping 192.168.1.1. Coba ping. Nah, detect. Seperti yang kalian tahu, seperti yang dijelaskan tadi, kita bahwa untuk Wireshark itu bakal mendeteksi semua aktivitas di jaringan tersebut. Oke, kita akan objektif, kita akan membuat file folder baru di PC yang ke-1 aja. Kita close dulu aja supaya gak ganggu. Di Windows Explorer kita akan membuat folder. Kita tekan klik kanan lalu new folder. Nah, kalau di sini kita tambahkan, kita kasih folder
misi aja. Lalu di dalamnya kita masuk ke dalam misi foldernya, lalu kita new, kita teks dokumen ini, kita tulis rahasia. Oke, kalau udah kita edit misinya atau file rahasianya, kita tulis bunuh apa tadi, nah bunuh raja malam ini. Langsung aja kita tulis bunuh raja malam ini. Kalau udah kita save, lalu silang. Udah. Kalau sudah gini kita kembali ke misi. Nah, foldernya ini sebelum kalau gini komputer yang kedua tidak akan dapat foldernya, kecuali untuk foldernya kita bagikan. Jadi kita coba klik kanan, lalu sharing dan security ini kita nyalakan, sharing this folder. Kalau sudah kita apply. Oke. Nah, kalau udah gini, jadi untuk folder ini bakal ke sharing. Kita nyoba mengambil foldernya. Misal, oh ya, kalian tekan untuk start biasanya pakai run, lalu kita masukkan IP-nya. Untuk komputer 1 kan pakai IP 1. Kita tulis garis miring 192.168.1.1 enter. Nah, kalau udah langsung ke detect semua. Nah, ada misi nih. Kalau kita belum belum sharing folder misi ini, maka gak akan ketampil ini. Kita coba buka misi, langsung ke capture semua kan. Lalu kita langsung buka filenya. Bunuh raja malam ini. Oh, banyak banget. Nah, di sini kita bisa kalian bakal mencari satu persatu yang berisikan raja yang dibunuh. Cari yang read aja, read respon. Biasanya kemungkinan itu read. Read ini juga gak ada. Susah kalau nyarinya. Jadi biasa ketampil di sini. Kita coba ya, kita cari satu persatu dari bawah aja. Gak ada, gak ada, gak ada, gak ada. Kita cari aja lagi terus sampai ketemu. Apanya ini? Bukan. Gak ada. Rahasia txt. Respon. Read juga ini gak ada. Oh ini. Read and respon ini. Ada tulisannya. Bunuh raja malam ini. Nah, dengan mudahnya semisal ini pencuri, kita udah dapat isi filenya aja. Oke. Ataupun juga seperti tadi yang diinstruksikan di tugasnya, kita nyoba salin filenya. Kita close, kita ctrl C, lalu
masukkan di folder kita. Seret. Nah, jadi kita mengambil teksnya. Nah, ini jadi langsung kebaca meskipun kita ngambil bunuh raja malam ini. Close request udah. Oke. Sekian pemaparan presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.